saudara, guna mendukung pengamanan atas aset tersebut untuk menghindari adanya penyerangan untuk menduduki aset dimaksud yang dilakukan oleh pihak ketiga selain Yayasan Badan Pengurus Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat atau YBP SMKJB. Betul kan? Nah, disinilah yang kita sayangkan. Kenapa pada saat waktu itu terjadi penyerangan, seharusnya kan ibaratnya kalau ada orang masuk ke pekarangan bapak atau ibu semua, itu saja sudah 167 KUHP, memasuki pekarangan tanpa izin, kan tertangkap tangan, kok bisa dibiarkan dari tangkap? Ya, itu yang membuat pada akhirnya kami waktu hari Kamis, saya sendiri selaku lawyer dari BPSMKJB bersama dengan ratusan massa yang peduli pada pendidikan untuk mengamankan anak-anak, melakukan aksi untuk supaya tanah ini kembali dikuasai oleh BPSMKJB demi kepentingan anak-anak, karena anak-anak adalah generasi bangsa yang harus dilindungi. Ya, nah pada intinya begitu, dan pada akhirnya memang terjadilah boleh dibilang hal tersebut, di mana kebetulan dari wakil Komisi 3 DPR RI dari DPR datang ya meninjau lokasi tersebut juga, dan dari beliau juga menyayangkan ada kejadian seperti ini karena ini ada tanah negara yang memang harusnya hak pengelolaan ini untuk BPSMKJB, sehingga pada akhirnya diminta polisi untuk kembali ya mengamankan karena terus terang ini udah ada dugaan perusakan juga ya, karena pelang negara yang ditulis adalah tanah ini harusnya dalam penguasaan Menteri Keuangan, itu oleh diduga oleh PT GMI ya yang waktu itu mengutus diduga ya, kita juga selalu ngomong bahasa hukum, diduga dengan ormas-ormas yang boleh dibilang secara melawan hukum menduduki itu, kok dibiarkan? Kan berarti ada dugaan 406 itu perusakan, 170 secara bersama-samanya, berarti ada 167, ada 170, ada 406. Kok dibiarkan, tidak ada ditangkap satupun? Itu yang kita sayangkan. Sementara kalau dia dasarnya adalah katanya beli tanah dari 2015, padahal tanah itu dalam sengketa, maka bisa tanah diperjualbelikan. Kita sama-sama tahu, di notasi pun selalu ditulis bahwa tanah tidak berada dalam kondisi sengketa, kan begitu. Berarti kan memasukkan keterangan tidak benar dalam akta otentik juga, ada dugaan seperti itu ya, kita bicara lagi bahasa hukum. Ya kan, apalagi terbukti PLK-nya kemudian pidananya terbukti, artinya tidak punya legal standing. Ya, jadi sampai di sini itu penjelasan saya mengenai kasus BPSMKJB Dago yang kemarin sempat rame ya, sempat viral. Ya, untuk saat ini dijaga lagi oleh memerintah, kan diamankan oleh kepolisian ya, dan diusut ya kan kasus ini, bahkan Kejati juga, kejaksaan juga udah diminta untuk mengusut. Takutnya ada diduga ada pihak-pihak tertentu yang bisa menguasai tanah yang bukan haknya, dan bisa takutnya diduga kuat bisa merugikan negara, kan begitu. Ada mendalami ya, masih kita khawatir kan anak-anak orang tuanya masih trauma atau khawatir, kan ini juga sayang ya, karena sekolah ini kan cukup baik ya, cukup bagus.